warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidyatama Kurnia. Saya mengajar produktif multimedia di SMK Negeri 50 Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat 2021 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan program studi Teknik Komputer dan Informatika. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya SMK Negeri 50 Jakarta. Mata pelajaran yang saya ajar adalah teknik pengolahan audio video dengan materi gerakan kamera pada pengambilan gambar bergerak. Berikut ini adalah video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Suara saya apakah terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan agar kita dapat menjalani aktivitas kita masing-masing dengan mudah dan lancar. Sebelum kita masuk ke materi, kita silahkan absen dulu ya. Absen dulu, silahkan dibuka absensinya di teknik pengolahan audio video di Google Classroom kalian. Sambil saya screen ya. Ini yang sudah hadir. Yang belum absen, tolong segera absen ya. Di sini yang belum absen. Kelihatan ya? Udah kelihatan sekarang ya? Sudah, Pak. Sudah. Yang belum absen nih Abdurrahman. Abdurrahman udah. Agnia, Fauzi, Septiansyah, Wildan, Ahmad Fauzi, Najwa, Zaki, Aprilia, Raffi Catur, Dastian, Valentino. Itu yang belum absen. Yang lain segera absen ya. Ini kita ada di hari Senin, tanggal 6 Desember ya 2021. Masih dalam pertemuan dalam mata pelajaran teknik pengolahan audio video tentang gerakan kamera gitu. Kalau yang sebelumnya itu tentang apa? Masih ingat nggak? Ada dua kan ya? Yang pertama tentang sudut pengambilan gambar, yang kedua tentang bidang pandang gambar. Oke, kalau sudut pengambilan gambar itu seperti apa sih? The high angle, low angle gitu ya, bird eye gitu. Kalau bidang pandang gambar seperti apa? Close up, be close up. Close up, be close up. Oke, kalau pertemuan hari ini itu sudah masuknya ke dalam video ya kan? Sebelum kita masuk ke pertemuan ini, saya mau tanya nih, ada nggak sih yang bisa ngambil gambar gitu? Ada yang pernah ngambil gambar nggak sih di sini? Saya pernah, Pak. Atur pernah. Ada lagi? Saya pernah, Pak. Aska Fadila pernah ngambil gambar? Ngambil video? Pernah Pernah, ya? Pak. Oke, baik. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu nih. Tadi beberapa yang sudah menjawab pernah mengambil video itu menggunakan teknik apa? Ada yang pakai teknik atau hanya ambil gambar saja? Kalau saya ngasal, Pak, yang penting bagus aja gitu. Udah nih, asal yang penting bagus. Ada lagi? Yang lain? Kalau yang lain, Agnia, bagaimana? Saya sih biasanya kayak selfie ngasal gimana gitu, Pak. Oke, dari beberapa yang saya tanya, rata-rata banyak yang ngambil gambar hanya asal ngambil gambar aja. Oke, nggak apa-apa, karena kan setidaknya kalian pasti pernah ngambil gambar ya, walaupun ngambil gambarnya itu ada yang ngasal, ada yang tanpa aturan, ada yang ngambil gambar aja gitu. Dan beberapa mata pelajaran yang kita jalanin ini selama online ini pasti ada kan ya yang tugasnya itu disuruh ngirim gambar ya, seperti olahraga gitu kan ya pasti ya, ngambil video gitu, atau di multimedia sendiri juga pasti ada kan yang ngambil video. Oke, saya langsung mau share materi ya. Materi hari ini adalah materi tentang gerakan kamera dalam pengambilan gambar. Tadi beberapa sudah ada yang pernah mengambil gambar ya, tapi gambar-gambar itu masih masih belum ada aturan yang ditetapkan ya Pak sebelum mengambil gambar gitu. Sebelum kita mempelajari materi ini, nantinya kalian akan menjadi seorang videographer ya, videographer atau orang yang mengambil gambar video seperti film, broadcast dan lain sebagainya itu dengan menerapkan gerakan kamera dalam pengambilan gambar. Oke, saya mau tahu suara dari siapa ya? Alvin ya, Alvin.
Iya Pak. Alvin, ada bedanya nggak sih ini gambar atas dan gambar bawah? Bedanya apa? Bedanya kalau yang atas itu dia kamera sama kitanya ikut gerak, yang bawah itu kitanya nggak gerak tapi kameranya doang yang gerak. Oke. Nah, jadi ya yang dibilang sama Alvin itu benar. Jadi atas dengan bawah itu bedanya, kalau yang atas itu kameranya bergerak. Kalau yang bawah itu kameranya diam, pengambilan gambarnya itu yang merubah ya. Dan pengambilan gambarnya itu yang merubah arah posisinya. Kita lanjut ya. Nah, nantinya kalian akan menjadi kameramen setelah mempelajari pelajaran ini. Jadi sebenarnya kameramen itu fotografer juga. Cuman bedanya kalau kameramen itu dia itu bertugasnya merekam gambar. Jadi kameramen itu fungsinya seperti mata televisi. Nah, kameramen itu seperti ujung tombak dalam sebuah pertelevisian. Kalau kalian nonton TV nih, tontonan TV-nya itu live misalnya ya. Nah, itu yang bertugas itu adalah si kameramen ini. Jadi kalian bisa nonton secara live di rumah gitu. Kalau kameramennya ini mengalami kendala gitu, misalkan tahu-tahu kameranya mati, ya udah pasti dia pasti akan yang bertanggung jawab dalam kenapa nih kameranya bisa mati. Di sini ada yang mau jadi kameramen? Saya Pak. Siapa? Atur ya? Iya Pak. Oke, atur. Oke, lanjut ya. Oke, nah ini namanya gerakan kamera ya kan. Jadi kamera itu ada dua jenis ya kan. Ada yang kamera yang bergerak, ada juga objeknya yang bergerak. Nah, tergantung kita konteksnya itu kemana. Apakah kita menggerakkan, apakah objek yang bergerak atau kameranya yang bergerak. Misalkan kita mau mengambil gambar seekor kucing yang sedang berjalan. Itu kucing mungkin nggak sih kalau kita suruh diem, kan nggak mungkin ya. Maka dari itu mungkin kameranya bergerak. Atau seandainya seperti seorang reporter yang sedang berdiri melaporkan kejadian apa yang sedang ada di belakangnya, itu biasanya reporternya kan nggak bergerak, nggak jalan-jalan kemana-mana kan. Nah, itu berarti kameranya yang bergerak. Jadi gerakan kamera itu adalah aktivitas ya, itu untuk membangun suasana dramatik dalam shot video atau film dengan menggerakkan kamera. Jadi nanti kameranya tuh bisa digerakkan atau kameranya itu objeknya yang bergerak. Lanjut, kenapa sih kamera itu harus digerakkan? Ada yang tahu kenapa kamera harus digerakkan selain dari slide ini? Agar bisa mengikuti objek yang ingin diambil, Pak. Agar bisa mengikuti objek. Oke, tadi Wildan ya suaranya ya? Iya, Pak. Oke, jadi kita tuh mengapa kamera itu harus digerakkan? Tadi benar agar kita bisa mengikuti objek, atau jadi kita udah tahu nih kondisi atau sisi lain dari video yang kita ambil. Nah, misalkan saya punya objek seperti ini nih. Objeknya itu ini, kelihatan kan ya saya megang apa ya? Nah, ini kalau kameranya dari depan itu yang terlihat seperti ini. Nah, bagaimana yang bagian sini kelihatan apa enggak? Yang bagian sini kelihatan enggak? Nah, kalau nggak kelihatan, bagaimana caranya? Apakah objek yang bergerak atau kamera yang bergerak? Kalau objek yang bergerak nanti bisa begini. Nah, jadi bagian sini kelihatan. Sedangkan kalau kamera yang bergerak, mau nggak mau kameranya muter ke arah sini. Kira-kira begitu ya. Kita lanjut. Oke, jadi ada dua gerakan dalam pengambilan gambar. Yang pertama, gerakan kamera itu yang kameranya itu bergerak bebas. Dan yang kedua, kamera itu bergerak pada porosnya. Nah, untuk kamera yang bergerak bebas itu seperti ada crop, ada follow, ada dolly. Nah, sedangkan kalau kamera yang bergerak pada porosnya, itu ada panning, ada zooming, ada tilting. Dari istilah-istilah ini ada tidak sih yang pernah mendengar sebelumnya gitu, atau pernah baca atau pernah tahu sebelumnya gitu? Ada yang pernah tahu? Saya Pak, zooming. Saya tahu Pak. Oh, tadi ada yang jawab zooming, ada lagi yang lain? Saya Pak, Titian film setan. Ya. Tadi yang jawab zooming itu seperti apa sih? Kayak diperbesar gitu, kayak dikecilin, diperbesarin gitu kamera iklannya. Oh gitu. Keren nih, berarti udah tahu. Ada lagi yang lain? Saya Dolly Pak, sering lihat. Dolly sering melihat. Oke. Yep. Jadi sebenarnya dolly dengan zooming itu mirip-mirip ya. Cuman bagaimana mirip-miripnya? Oke, nanti kita lanjutkan ya. Kita lanjut. Oke, yang pertama kita bahas dari kamera yang bergerak pada porosnya.
Kamera yang bergerak pada porosnya itu yang pertama adalah panning. Panning. Di sini panning adalah kamera yang bergerak secara horizontal mengikuti urutan objek dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Jadi kameranya itu diem. Kameranya itu dia tidak berpindah tempat. Dia hanya duduk pada porosnya dengan menggerakkan seperti orang yang menggeleng-gelengkan kepala dari ke kiri atau ke kanan. Seperti contohnya yang ada di slide ini. Ini ada yang tahu ini di mana? Sekolah, Pak. Oke, ya betul, ini di sekolah. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya ada apa namanya ini? Tilting. Tilting itu mirip dengan panning, tapi bedanya kalau panning yang tadi itu kameranya tuh bergerak dari kiri ke kanan atau mengambil objeknya tuh objek dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Sedangkan kalau tilting itu seperti orang mengangguk, yaitu dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Jadi seperti ini. Ini misalkan ini kamera. Jadi dari atas ke bawah, ke atas atau ke bawah seperti ini. Gitu ya. Kalau panning itu seperti orang yang menggeleng, sedangkan kalau tilting itu seperti orang yang mengangguk. Kira-kira seperti itu ya untuk panning dan tilting. Oke, untuk kamera yang bergerak pada porosnya yang ketiga itu adalah zooming. Kalau zooming itu kameranya benar-benar tidak bergerak sama sekali. Jadi yang digunakan di sini adalah fitur zoom yang ada pada bodi kamera. Nah, jadi bodi kamera itu kan yang bagian lensa itu kan ada dua ya, ada fokus dengan ada zoom atau perbesar dan perkecil. Nah, seperti ini. Nah, ini fokus yang ada di depan. Nah, yang ada di sini adalah fitur perbesar dan perkecil. Nah, jadi hasilnya ini seperti yang ada di tengah ini, mendekat atau menjauh itu digerakkan dengan menerapkan perbesar perkecil pada bodi kamera. Jadi ada dua istilah. Kalau zoom itu ada zoom in dan zoom out. Kalau perbesar berarti zoom apa? Zoom in, Pak. Zoom in, Pak. Kalau perbesar berarti zoom in. Sedangkan kalau perkecil berarti zoom out. Zoom out. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau maaf Pak, saya Pak. Ya, silakan. Kalau saya waktu itu sering dengar itu tilt up dan tilt down itu apa ya Pak? Tilt up dan tilt down. Oke, tadi ada yang kelewat ya. Harusnya saya juga jelasin ini. Jadi tilting itu ada dua jenis. Itu tilt up dan tilt down. Tilt up itu berarti dia kameranya itu mengangguk ke atas. Mengangguk ke atas. Dan tilt down itu mengangguk ke bawah. Biasanya ini digunakan ketika kita sedang misalkan mengambil gambar gedung atau gambar di Jakarta kan ada Monas ya. Nah, jadi mengambil gambar di Monas tuh dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Sudah, terima kasih Pak. Sekarang saya lanjut ya. Jadi kamera yang bergerak bebas, tidak pada poros. Yang pertama ada dolly. Sebelum saya jelaskan tadi mungkin ada yang tahu ya dolly itu seperti apa. Seperti apa sih dolly? Atur. Iya, Pak. Jadi kamera yang bergerak untuk maju atau mundur, Pak. Oke, jadi itu kameranya yang maju atau mundur atau mendekatkan atau menjauhkan itu kepada objeknya. Ini sebenarnya mirip dengan zoom, tapi bedanya kalau zoom itu fitur pada kameranya yang digerakkan. Kalau dalam dolly itu kameranya yang maju mundur. Contohnya adalah seperti ini nih, di pojok kiri atas dan di pojok kiri bawah. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lanjut ya. Yang kedua ada crab. Sebenarnya ini mirip dengan dolly, tapi bedanya gerakan kamera dalam crab itu seperti kepiting. Kalau dolly itu kan pergerakannya itu maju dan mundur. Makanya dia ada dolly in dan dolly out. Nah, sedangkan kalau crab ini gerakannya sama seperti berjalannya seekor kepiting. Ini bisa digunakan contohnya itu seperti begini nih, pergerakan seperti tracking. Lanjut, yang terakhir follow. Follow ini menurut saya adalah yang paling gampang karena dia bergeraknya itu hanya mengikuti objeknya kemana aja. Ini follow, jadi dia mengikuti objek yang bergerak tergantung geraknya. Nah, ini dari follow ini bisa digabungkan dengan kelima teknik yang sebelumnya tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, oke, nah ini ada tugas proyek. Jadi proyek itu adalah membuat video profil jurusan multimedia dengan mempraktikkan pengambilan gambar video berdasarkan gerakan kamera yang tadi. Hari ini adalah kalian mendiskusikan nih tentang proyek video itu bersama kelompok. Nah, berikutnya nanti akan ada proses editing kan. Dari proses editing itu pengumpulan bahan dan penyelesaiannya.
Nah, dan yang terakhir itu nanti kalian kalau videonya udah selesai, itu nanti dipublikasi dalam bentuk video yang diupload ke dalam kanal YouTube dalam setiap kelompok. Apakah ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Deadline-nya kapan ya, Pak? Oke, deadline-nya itu 10 hari dari sekarang. Jadi kalau sekarang tanggal 6 Desember, 10 hari dari tanggal 6 Desember itu berarti tanggal 16 Desember. Nah, yang dikerjakan hari ini itu diskusi kelompoknya. Nah, jadi didiskusikan dalam nanti Google Slide yang sudah dibagikan. Nanti tinggal kalian itu mempresentasikan tentang video itu, tentang bagaimana sih videonya ini. Apakah sudah cukup jelas? Apakah ada yang lain? Ya. Itu tugasnya diupload ke YouTube lagi kah, Pak? Oke. Untuk tugasnya diupload di YouTube. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Nah, ini adalah link diskusi dari masing-masing slide-nya. Silakan masuk ke link diskusi ini. Silakan didiskusikan. Assalamualaikum. Nah, ini di kelompok 4 nih. Assalamualaikum. Nah, silakan didiskusikan. Udah mulai nih kelompok 4. Sudah mulai, ditulis saja dulu nama anggotanya. Nah, ini kelompok 3 ya. Untuk anggotanya ada Daniel, Dastian, M. Aska, M. Hafiz, Raffi Catur, dan Zaki Maulana. Job desk-nya sudah pas kan ya? Oke. Silahkan ditanyakan, didiskusikan. Oh, ini udah mulai ada nih. Video berdurasi kurang lebih 3-5 menit. Oke, kelompok 2 ini udah keren sekali. Ini sudah ada desainnya. Lanjut, ini di kelompok 4. Kelompok 4 sudah, tapi baru anggota aja nih. Baru anggotanya ada Alvin, Agnia, Alfia, Fitria, M. Zidan, Puji Putri. Selanjutnya untuk kelompok 2. Nah, ini sudah lumayan kelihatan nih di kelompok 2. Untuk anggota kelompoknya ada Alfa Robi, Aprilia, Fauzi, Putri Hunafa, Yoke, dan Valentino. Kelompok 2, coba Alfa Robi ada? Ada, Pak. Oke. Alfa Robi kira-kira mau bikin apa di sini di kelompok 2? Menang tilting sama zooming. Terus nanti kita videoin itu kayak ngomong satu-satu gitu, Pak. Kayak nanti Valen bagian apa, saya bagian yang mananya, ngejelasin yang bagian-bagiannya gitu, Pak. Kalau kira-kira mau ambil gambarnya kapan? Mungkin pas PTM juga, Pak. Ini masih kosong, mau diisi apa nih? Itu Mungkin job desk ya, Pak. Kayak buat tugas-tugasnya bagiannya yang lebih jelasnya rincinya di situ. Oke. Sekarang kelompok berapa nih? Kelompok 1. Nah, ini tadi aktif sekali nih. Atur, Ahmad Fauzi, Farhan, Muhammad Rizkianto, Rafif, dan Wildan. Untuk bagiannya itu tentang Penning dan Doli. Iya, Pak. Penning dan Doli, Pak. Anggotanya ada 6 tentang Penning dan Doli. Itu nanti bagaimana teknisnya nih? Ini Pak, jadi hampir semua anggota kita itu kayak ngedubbing, maksudnya ngisi dari penjelas itu. Terus pengambilan footage itu diambil, pengambilan gambarnya Wildan dan Farhan. Untuk apa sih, kayak hasilnya itu ada si Rafif atau modelnya gitu, ada si Rafif atau enggak sama Ahmad Fauzi. Dokumentasinya si Wildan, tag videonya saya dan editingnya saya. Untuk struktur video ada intro, pengertian, topik, mau masuk video, jenis-jenisnya gitu juga termasuk pengertiannya, terus outro, penutup. Oke, ini sudah jelas sekali ya untuk di bagian ini. Kelompok 6 sudah ada sertifikatnya nih. Maksudnya apa nih? Kelompok 6 kok ada sertifikat? Ada yang bisa dijelaskan nih kelompok 6? Jadi nanti di sertifikatnya itu dimasukin ke dalam video buat kayak nunjukin kalau jurusan MM di SMK 50 udah pernah mengikuti lomba dan udah dapat sertifikat. Oh Pak, saya mau bertanya Pak, di Google Doc ini bisa masukin video gitu nggak Pak? Sepertinya kalau bagian video kayaknya nggak bisa, mungkin bisa. Cuplikan gambarnya aja. Tapi kalau misalkan dibuat contoh gitu, dijadiin GIF, bisa kan Pak ya? Atau Bisa, sepertinya bisa. Sepertinya bisa. Oke, di kelompok 3 untuk pembagian tugasnya, ini ada M. Hafiz, M. Aska. Kira-kira bagaimana nih? Ada yang bisa jelaskan nih? Yang pembagian tugas itu, jadi kalau mengambil gambar atau video itu yang memegang kamera apa untuk videoin apa aja yang profil multimedia gitulah. Oke. Itu yang menerapkan teknik-tekniknya.
Nah untuk editing itu nanti yang edit biasa. Nah Oke. untuk itu yang kayak nyiapin objeknya Pak, nanti dia kayak ini di sini nih objeknya di sini. Ntar ruangan ini belum kita videoin gitu-gitu. Oke, ya. Kalau penulis materi itu untuk yang kayak penjelasannya atau bisa juga teks dari dubbingnya itu ditulis oleh penulis materi atau dasian. Nah kalau dubbing itu nanti lewat biasanya sih ya saya lewat ini Pak, recorder gitu dari HP, abis itu nanti disatukan di edit videonya sih Pak. Kalau struktur video, oke nih saya baca dulu ya. Video berdurasi kurang lebih 3-5 menit. Nah ini konsep-konsepnya ya. Nah ini kelompok 5 nih. Kelompok 5 sudah colorful sekali nih, berwarna sekali. Ada yang bisa jelaskan untuk kelompok 5? Mungkin dari konsep videonya itu awalnya itu pembukaan, terus kayak penjelasan tentang jurusan multimedia gitu Pak. Sama mungkin nanti disisipkan video dari teknik yang sudah kita dapat, itu panning sama crop. Terus sama nanti ada penjelasan teknik. Ini saya belum sentuh chat ya. Oke nih, yang crop itu gerakan kamera yang gayanya kepiting bukan sih? Oke, crop itu kepiting kan? Oke. Iya nih yang kayak kepiting. Oke, aku bagian pembuat teksnya aja. Oke. Silahkan didiskusikan. Ini seperti masih ada yang belum selesai, mungkin bisa dilanjutkan. Kelompok 2 apakah sudah siap untuk dipresentasikan hari ini? Kami berenam nih dari kelompok 2, itu Farabi, April, saya, Nafa, ya kamu Valen. Itu jadi kita kayak mau ngejelasin video multimedia gitu Pak. Ya kan dibagi sama tilting, ada zooming. Jadi itu nanti kita kayak ngejelasin masing-masing Pak. Ada yang visi misi nanti itu kalau yang kita kayak udah sepakatin itu nanti Nafa sama Robi di satu visi misi. Nah, ada juga tentang apa itu multimedia. Kita juga ngejelasin penjelasan apa aja multimedia dan gimana sih belajar multimedia itu. Dan apa multimedia yang di SMK 50 itu Pak. Terus ada juga kayak penjelasan apa aja sih prasarana dan sarana yang multimedia yang ada di SMK 50. Nanti itu dijelasin semua sama kelompok 2 ini Pak di video itu. Ya terus pas udah dari penjelasan tentang visi misi, apa itu mau di SMK 50, prasarana dan sarana, kita juga kayak ngambil juga tadi mau kayak ngasih tahu juga SMK 50 tuh udah pernah ikut lomba loh di jajaran SMK juga dan alhamdulillahnya kita menang. Mungkin itu aja sih Pak penjelasan kayak kebanyakan tentang multimedia di SMK 50 aja sih kita ngejelasinnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 5 ada? Ada Pak. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Najwa Safiana selaku perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan urutan pembuatan video yang sudah kami bahas dari materi gerakan kamera pengambilan gambar. Mungkin dari kelompoknya itu anggotanya ada Angelia Malika Putri, terus yang kedua ada Faizatul Hanifah, yang ketiga ada saya, yang keempat ada Triwaluyo, yang kelima ada Rizka, yang keenam ada Nurlaili Fitria. Mungkin untuk pembagian tugasnya itu Angelia itu bagian materi dan Faizatul itu bagian persiapan slide dan Word, dan saya sendiri itu bagian mengumpulkan video atau tag videonya, dan bagian Triwaluyo itu edit videonya, Nurlaili bagian narator, dan Rizka bagian teks naratornya Pak. Dan ini contoh videonya, mungkin sebelah kirinya itu ada panning, sama yang sebelah kanannya itu ada crop. Dan ini itu urutan pembuatan videonya. Yang pertama itu mungkin menyapa penonton dulu, terus menjelaskan dulu apa nih yang akan dibahas. Misalnya kita akan membahas profil multimedia dan
yang kedua itu mungkin penjelasan tentang jurusan multimedia. Kayak misalnya multimedia itu apa sih, terus visi misinya, dan mungkin apa aja yang akan dipelajari dari multimedia, bahkan sama prospek kerja program keahlian multimedia tersebut. Dan mungkin selanjutnya itu ada teknik pengambilan gambar disisipkan di dalam video. Karena kita dapat panning dan crop tekniknya itu, jadi nanti di dalam videonya itu bakal kita masukin teknik itu dan mungkin dicampur dengan teknik lainnya, Pak. Yang keempat itu ada penjelasan teknik pengambilan gambar, nanti bakal dijelasin di deskripsi videonya, di deskripsi YouTube-nya itu, Pak. Dan mungkin untuk selanjutnya itu ada tempat tag videonya itu nanti nggak di satu tempat aja, mungkin bisa di 2 tempat ataupun 3 tempat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Najwa mewakili kelompok 5. Kelompok 4 ya, tadi sudah siap nih, sudah bagus sekali untuk kelompok 4. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan ngejelasin dulu sistem videonya kayak gimana. Pertama-tama itu kita bahas dulu job text yang ada di kelompok 4 pastinya. Untuk editing, Fitri Hayandayani. Untuk objek yang difoto untuk following, saya dan Alfia. Pembuat skrip dan dubbing, Zidan sama Puji Putri Widiani. Untuk kameramennya, kita pakai Agnia Zahra sebagai kameramen. Untuk susunan video, untuk deskripsi videonya, durasi videonya itu 2-5 menit. Tapi tergantung juga sih mau nambah atau ini saya nggak tahu, tapi sekiranya 2-5 menit. Menggunakan teknik zooming dan follow. Kalau mau pakai teknik lain nggak apa-apa, asal dikit aja, perbanyak follow dan zooming agar bervariatif. Jadi nggak bosan gitu ngeliatnya kok cuman ngezoom doang, follow doang, kan kayak ngapain gitu. Kita tambahin teknik lain biar kesannya jadi bagus. Yang dibahas di sini akan dibahas di slide bawah. Terus diambil bahannya pada saat PTM. Kalau bisa sih ya, diambil pas PTM karena biar sedang ada pembelajaran di videoin kan jadi lebih bagus gitu ya. Oke, betul. Terusannya video yang diambil ada yang di bagian ruang kedap suara, ada yang di ruang lab sama ruang studio. Jadi kan di kelas di Gocap itu kan MM-nya ada ruang kedap suara dan ruang lab, ruang studio. Semuanya saya videoin biar orang-orang tahu gitu. Oh iya di MM ada ruang kayak gini-gini gitu. Oke. Bagus sekali. Video yang dipakai boleh pakai yang waktu itu direkam. Jadi kita sempat beberapa teknik tuh emang udah pernah di videoin karena kita iseng-iseng aja gitu bikin. Terus kayak atau ada tugasnya gitu. Kan jadi pas banget waktunya. Jadi saya tambah-tambahin aja. Tuh, tinggal tambah-tambahin yang kekurangan aja gitu. Terus ini kayak pengertiannya aja sih. Terus ini tentang video. Terus next. Ini ada videonya. Ya ada videonya. Ini sempat kita rekam pas pulang sekolah waktu itu kalau nggak salah. Oke, ini seperti ini ya, kira-kira ya. Ini cuman contoh aja sih Pak, maksudnya bukan yang kayak ini cuma contoh aja. Dan nanti kita ngezoom alat-alatnya mungkin, atau mungkin orang lagi belajar kita zoom gitu-gitu. Seperti itu sih kira-kira penggambarannya. Terus lanjut ada yang follow. Yang follow kita kayak pakai teknik kayak ada orang ngajak untuk masuk ke dalam ruangan yang ingin ditampilin gitu. Boleh dilihat Pak videonya yang di bawah. Oke. Ini udah nge-play. Ya Pak, kira-kira seperti itu. Jadi kayak kita ngajak ke ruangan studio gitu. Oke. Ya gitu sih. Silakan lanjut. Ya udah. Dan untuk materi videonya, untuk pertama-tamanya kita pakai awalan dulu, speak dulu, tanya kabar dan lain-lain, sehat atau gimana ya kan. Yang kedua kita jelasin pengertian secara umum dari multimedia itu apa. Terus yang selanjutnya multimedia di Gocap itu kayak gimana ya kan. Terus 4 tuh sarana prasarana, maksudnya ada apa aja sih di Gocap gitu. Oh iya ada ini, ada itu, terus kayak dikasih ruangan apa, terus di sini tuh belajar apa, gini-gini, terus kayak gimana suasananya gitu-gitu. Jadi nanti di videoin pas saat lagi belajar. Gitu. Oke. Yang kelima prestasi sih, prestasinya apa aja. Kita dulu pernah
ikut lomba atau gimana gitu, pernah memenangkan juara short movie dan lain-lain, kita masukin ke dalam situ biar jadi kayak tertarik gitu untuk masuk ke multimedia Gocap. Untuk yang terakhir mungkin penutup, jadi kayak penutup biasa aja, dan kalau bisa nanti kita bakal kayak ngasih diskusi ke penonton kita kayak apakah kalian mau join gini gitu. Pokoknya seperti itu sih. Udah Pak, begitu aja kayaknya, simple ya kayak Oke, bagus sekali ini untuk kelompok 4. Terima kasih untuk Alvin dari kelompok 4. Ya Pak, Mas. Ya Pak, sama-sama. Oke. Terkait dengan materi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Pak, apa untuk mengambil teknik-teknik itu harus pakai kamera kah atau pakai drone, bisa nggak gitu Pak? Oke. Sebelum saya jawab, ada yang lain mungkin, ada yang mau menanggapi? Oke, pertanyaan dari Maulana Bayu. Apakah kalau kita mengambil gambar harus pakai drone atau kamera gitu ya? Sebenarnya pakai apa aja bisa, yang penting dia itu bisa buat mengambil gambar. Dia bisa pakai handphone, bisa pakai drone, bisa pakai kamera, bisa pakai GoPro, apapun itu, yang penting dia bisa mengambil gambar. Oke, sebelum kita lanjut ke evaluasi, mungkin ada yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini. Oke, silahkan. Jadi kesimpulan saya dari materi gerakan kamera dalam pengambilan gambar bahwa teknik pergerakan kamera ada 6 dan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kamera yang bergerak pada porosnya, ada panning, tilting, dan zooming, dan yang kedua gerakan kamera bebas, ada dolly, follow, dan crab. Itu saja Pak kesimpulan dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Alfia. Oke, sebelum kita tutup ada sedikit dulu evaluasi sedikit. Ya, silahkan dibuka Google Classroom-nya. Ada link untuk kuis, atau saya share juga nih evaluasinya nih. Ini evaluasi, silahkan dikerjakan, ada di Google Classroom, atau nih saya kirim ke linknya di kolom chat ya. Silahkan dikerjakan. Selesai tidak selesai saya tutup. Nih nilainya nih. Oke. Kita tutup ya. Sebelum kita tutup, ada yang mau mungkin bisa disampaikan refleksi hari ini. Hari ini kegiatannya apa? Pelajaran ini silahkan. Oh, hari ini tuh jadi kita ada belajar tentang kamera movement, terus ada pengulangan juga tentang bidang pandang gambar dan sudut pengambilan gambar. Terus kita melakukan Google Slide untuk tugas video, proyek video untuk profil multimedia menggunakan kamera movement yang baru saja dipelajari. Lalu kita juga mengerjakan di Google Form ini untuk coba hari ini. Oke, sudah cukup. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa. Agnia, silakan pimpin doa penutup. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah ya kita sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kalian di kehidupan kalian kelak ya kan. Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Selamat siang semuanya. Kita tetap jaga kesehatan, tetap jaga 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih semuanya.